Materi IPA kelas 8 semester 1. Gerak dalam kehidupan. Pada pertemuan ini kita akan melihat tentang otot manusia. Setelah pada pertemuan yang lalu kita melihat rangka manusia. Nah, kita lihat ototnya bagaimana ya. Otot manusia adalah alat gerak aktif dalam tubuh manusia karena otot dapat berkontraksi. Ya, jadi otot itulah yang menggerakkan tulang rangka ya pada tubuh manusia. Ciri-ciri dari otot manusia itu ada 3. Ya, otot manusia itu bisa kontraktibilitas ya, yaitu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Ya, dan juga otot manusia itu bisa lakukan ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk memanjang dari ukuran semula, dan juga elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Sehingga otot kita itu menarik sekali gitu ya. Kalau karet sih bisa memanjang tapi nggak bisa memendek. Ya, balik ke ukuran semula tapi lama-lama kendor. Kalau udah kendor nggak bisa lagi balik. Nah, sedangkan otot kita lain. Otot kita bisa memanjang, bisa memendek, bisa balik ke bentuk yang semula ya. Sehingga itulah ciri-ciri dari otot manusia ya. Nah, fungsi otot manusia itu sebagai alat gerak aktif, sebagai penyusun organ-organ tubuh, menstabilkan sendi, dan juga menghasilkan panas pada tubuh. Ada 3 jenis otot ya, pada otot manusia, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Otot rangka atau otot lurik, yaitu otot yang melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Pergerakan otot rangka ini dapat kita kontrol penggunaannya secara sadar. Jadi ini otot ini ya, ini geraknya secara sadar, kita ya yang menggerakkan ya. Nah, kalau otot polos ini sebaliknya ya. Nah, ini otot yang terletak pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Ya, itu di bagian-bagian ya organ dalam tubuh kita. Ya, otot polos bekerja secara otomatis ya, tanpa sadar, yang berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Ya, dia bekerja 24 jam ya. Kontraksi, relaksasi gitu ya. Nah, tidak pernah berhenti ya, karena memang ya otot polos ini ya memang di dalam tubuh kita ya, itu organ dalam kita yang memang harus bekerja terus ya, tidak oh nanti stop dulu, oh nanti kerja lagi ya. Maka diberikanlah otot polos ya, yang menyusun organ dalam kita gitu ya. Nah, ini otot jantung yang terakhir. Otot jantung ini ya, ini otot yang spesial ya, hanya berada di jantung ya. Otot ini bekerja secara tidak sadar, yang berkontraksi pada saat jantung berdenyut ya. Jadi ya itu kontraksinya, jantungnya berdenyut. Kalau berdenyutnya lambat ya kontraksi lambat ya. Kalau dia denyutnya cepat ya, itu dia kontraksinya juga cepat ya. Jadi tergantung jantungnya berdenyutnya bagaimana ya. Ini otot jantung ya. Bagaimana sifat kerja otot? Ya, ada 2 ya. Yang pertama adalah antagonis. Antagonis itu ya adalah kerja 2 kelompok otot yang saling berlawanan. Jika satu bagian kontraksi mengencang ya, maka ya bagian yang lain, bagian kelompok otot yang lain itu akan mengendur ya, berelaksasi. Contohnya otot antagonis adalah kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas. Ya, kita akan lihat ya gambarnya pada slide berikutnya.
Nah, kerja yang kedua adalah kerja sinergis. Sinergis ini artinya apa? Kontraksi kedua kelompok otot bekerja secara bersama-sama, tidak saling melawan, menghasilkan gerakan yang searah. Nah, jadi dua-duanya ya sama-sama ya melakukan gerakan yang searah. Ya, contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menghasilkan gerak menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Ya, jadi telapak tangan kamu ya bisa kamu buka ya ke atas, juga menelungkup ke bawah. Ya, itu contohnya. Ya, kita lihat pada gambar pada slide berikutnya. Nah, ini ya, kamu perhatikan baik-baik. Ya, itu pronator teres itu pada dekat sikut kamu ya, dekat sikut kamu ya, itu di pangkal lengan bawah ya, yang dekat sikut. Dan pronator quadratus itu ya di lengan bawah yang dekat dengan telapak tangan. Ya, jadi pada waktu tangan kamu terbuka, ya itu kedua-duanya sama ya, melakukan gerakan yang sama, dan juga pada waktu melungkup tangan kamu, ya itu di bagian kanan itu juga ototnya bergeraknya juga searah, ya seperti itu kira-kira, ya itu yang sistem kerja sinergis, ya. Nah, sekarang kita lihat ya kelainan dalam sistem gerak tubuh manusia. Bisa pada tulang, bisa pada sendi, bisa pada otot juga. Ya. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis itu adalah kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Ya. Lordosis ya itu adalah kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Ya, ini ketiga-tiganya ini biasanya disebabkan karena salah duduk. Ya, salah duduk ya yang menahun ya. Setiap hari duduknya begitu ya, makin lama makin ya menyebabkan ya kelainan pada tulang belakang bagian punggung. Nah, terus yang keempat itu fraktura ya. Fraktura bahasa sehari-hari patah tulang ya. Kalau kamu jatuh ya patah, itu maksudnya tulangnya yang patah ya. Berikutnya lagi itu osteoporosis ya, mungkin kamu pernah dengar istilah ini. Kondisi saat tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya osteoporosis ini terjadi pada ya orang yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh. Ya, itu tulangnya sudah rapuh. Ya. Terus rakitis. Ya, rakitis ini kondisi tulang kekurangan vitamin D sehingga pembentukannya tidak sempurna, seperti kaki bengkok berbentuk O atau X. Berikutnya adalah artritis. Ya. Artritis adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi, sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Nah, ini biasanya ya itu orang bilang itu ya sakit asam urat ya, atau juga ada yang rematik ya. Rematik asam urat tidak sama sih ya, tapi sama-sama itu yang menyerang bagian sendi tubuh manusia ya. Karena itu ya kita harus menjaga baik-baik ya tubuh kita ya, supaya ya tulang kita, sendi kita, otot kita ya itu jangan sampai ya itu cedera ya. Ya, jangan sampai cedera. Nah, kita masuk ke bagian refleksi. Ya. Ada 3 jenis otot pada tubuh manusia, yaitu otot lurik ya, atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, terus ada 2 macam kerja otot untuk mengeluarkan tubuh, ya, yaitu gerak antagonis dan gerak sinergis. Ya, sehingga badan kita, tubuh kita itu bisa bergerak dengan baik. Oke? Tibalah saatnya tugas mandiri kamu. Ya, nah tugas mandiri kamu yang pertama, tuliskan perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya, kamu buat dalam bentuk tabel. Ya, kita lihat contohnya di slide berikutnya. Ya.
Jangan lupa dibuat ya. Nah, kamu bikin tabelnya begini saja ya. Perbedaannya otot lurik ya, otot polos, otot jantung ya kamu tulis masing-masing. Otot lurik itu apa? Ya, otot polos apa, otot jantung apa ya. Nah, tugas yang kedua, tuliskan penyebab terjadinya penyakit skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ya, apa yang menyebabkan itu secara spesifik ya, jangan bilang ya cuma karena salah duduk gitu ya, tapi secara spesifik bagaimana ya. Nah, ini contoh tabelnya ya. Sebab terjadinya penyakit ya, skoliosis, lordosis, dan kifosis ya. Yuk semangat kamu kerjakan ya, kamu pasti bisa. Oke? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!